Shalom, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pemahaman individu. Nah, mari kita menyimak beberapa materi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah pengertian. Nah, menurut pendapat dari Aiken, suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakter, potensi, atau masalah pada gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Yang berikut adalah tujuan. Tujuan memahami individu adalah kepentingan pemberian bantuan untuk mengembangkan potensi atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam konteks penyuluh seperti memberi informasi, wawasan, konseling, dan edukasi. Yang ketiga adalah sasaran. Nah, dalam sasaran itu yang pertama adalah mengenal pribadi seseorang, yang kedua mengenal masalah dan perkembangan, yang ketiga mengenal reaksi individu dalam menghadapi masalah, dan yang keempat adalah mengenal cara individu dalam memahami atau menghadapi sebuah masalah. Yang keempat adalah prinsip pemahaman. Nah, mari kita melihat dalam prinsip pemahaman yang pertama harus didasarkan keterangan yang akurat dan terpercaya. Yang kedua adalah data pribadi yang tidak akurat dapat menimbulkan pemahaman yang keliru, dan data yang menyeluruh maka akan memahami aspek individu. Yang kelima adalah aspek pribadi. Nah, dalam aspek pribadi ini, perkembangan individu mengalami proses tumbuh kembang yang sedang terjadi dalam diri seseorang. Nah, proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dirinya sendiri dan faktor yang dari luar dan yang mempengaruhi pendidikan, yaitu pendidikan budaya dan masyarakat. Yang keenam, prinsip perkembangan, yaitu yang pertama ada hasil proses belajar yang tergantung tingkat perkembangan, yang kedua adalah tempo perkembangan yang berlangsung secara cepat, yang ketiga adalah tempo perkembangan, yang kelima adalah pola umum, yang keenam faktor pembawaan sama buatnya dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang berikut, perkembangan dapat mengalami kemunduran dan dapat pula dipercepat, dan yang terakhir perkembangan menuju ke arah integritas sistem respon. Yang ketujuh ada perbedaan individu. Nah, di dalamnya adalah yang pertama hasil proses belajar tergantung tingkat perkembangan, yang berikut adalah tempo perkembangan berlangsung secara cepat, yang berikut adalah tempo perkembangan, pola umum, faktor pembawaan sama buatnya dengan faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan individu. Perkembangan dapat mengalami kemunduran dan dapat pula dipercepat. Perkembangan menuju arah integritas sistem yang respon. Nah, masing-masing individu mempunyai perbedaan. Nah, yang pertama adalah perbedaan pada bakat, perbedaan pada kecerdasan, perbedaan kepada kecakapan dan keterampilan, perbedaan antara prestasi, perbedaan antara minat, perbedaan antara tingkat kebutuhan, perbedaan antara irama dan tempo perkembangan sikap dan pandangan hidup, dan perbedaan yang terakhir adalah cita-cita. Yang kedua adalah pengertian kebutuhan dan juga keinginan. Nah, kebutuhan sendiri adalah sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Contohnya seperti makan minum, rasa aman, dan kasih sayang. Nah, keinginan tersebut adalah sesuatu yang diinginkan seseorang untuk dimiliki dan untuk kepuasan dirinya sendiri. Contohnya seperti ingin memiliki HP baru, ingin makan di restoran, dan ingin memiliki banyak harta ataupun kekayaan. Adapun persepsi, nah persepsi ini adalah sebuah proses mental yang kompleks yang memungkinkan kita untuk menafsirkan dan memahami informasi yang kita terima oleh panca indera kita sendiri. Yang berikut adalah proses tahapan pada persepsi. Nah, yang pertama, penerimaan sensasi. Panca indera kita menerima rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Yang kedua adalah organisasi sensasi, yaitu otak kita
mengorganisir dan mengklarifikasikan informasi yang diterima, mencari pola dan juga hubungan. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Otak kita memberikan makna pada informasi yang telah diorganisir berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan juga keyakinan kita. Nah, mari kita melihat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi persepsi. Nah, faktor yang pertama adalah faktor fisiologis. Nah, dari faktor ini adalah kondisi fisik seperti kelelahan, rasa sakit, atau kondisi medis yang dapat mempengaruhi persepsi. Faktor yang kedua adalah psikologis, di dalamnya yaitu motivasi, emosi, nilai, dan keyakinan pribadi dapat mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan informasi. Yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu budaya, norma sosial, dan kelompok afiliasi dapat mempengaruhi persepsi kita. Dan faktor yang terakhir adalah faktor situasional. Nah, faktor ini adalah waktu, tempat, dan situasi dapat mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan menafsirkan sesuatu. Adapun sifat-sifat dari persepsi, yaitu yang pertama adalah selektif. Nah, kita cenderung untuk memperhatikan informasi yang sesuai dengan minat, kebutuhan, bahkan harapan kita. Yang kedua adalah subjektif, yaitu persepsi kita dipengaruhi oleh pengalaman dan interpretasi pribadi sehingga tidak selalu sama dengan realitas objektif. Yang ketiga adalah konstan. Nah, kita cenderung melihat objek dengan ukuran, bentuk, dan warna yang sama meskipun sudut pandangan kita berbeda. Dan yang terakhir adalah organisasi. Nah, otak kita mengorganisir informasi yang diterima menjadi pola yang mudah dipahami, seperti mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan. Adapun dampak-dampak persepsi, yang pertama adalah pengambilan keputusan. Nah, persepsi kita dapat memengaruhi bagaimana kita menilai situasi dan membuat suatu keputusan. Yang kedua adalah interaksi sosial. Nah, persepsi kita tentang orang lain dapat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Dan yang ketiga adalah perilaku. Nah, dari perilaku ini persepsi kita tentang lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Materi selanjutnya adalah emosi. Mari kita melihat pengertian emosi. Nah, perlu kita ketahui bahwa emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan perasaan, pikiran, fisiologi, dan juga perilaku. Nah, emosi ini merupakan bagian integral dari pengalaman manusia, mewarnai kehidupan kita, dan mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Poin yang berikut adalah emosi dasar manusia adalah emosi universal yang diyakini hadir pada semua manusia, terlepas dari budaya ataupun latar belakang. Nah, ada beberapa ahli mengidentifikasi emosi dasar sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kesenangan. Merasa senang, gembira, dan puas. Yang kedua adalah kesedihan, merasa sedih, kehilangan, dan juga putus asa. Yang ketiga adalah kemarahan, merasa marah, frustasi, dan agresif. Yang keempat adalah ketakutan. Nah, kita merasa takut, cemas, dan juga gugup. Yang berikut adalah kengerian, merasa jijik, muak, dan tertolak. Dan yang terakhir adalah keheranan, merasa terkejut, heran, dan tidak percaya. Yang berikut adalah jenis-jenis emosi. Yang pertama adalah emosi sosial. Nah, emosi sosial ini berhubungan dengan interaksi sosial seperti cinta, kasih sayang, rasa malu, rasa bersalah, dan rasa bangga. Yang kedua adalah emosi positif. Emosi yang menyenangkan dan bermanfaat seperti harapan, optimisme, dan rasa syukur. Yang ketiga adalah emosi negatif. Emosi yang tidak menyenangkan dan merugikan seperti kecemasan, depresi, dan amarah. Yang berikut adalah proses terjadinya emosi. Nah, bagaimana sih proses terjadinya emosi dalam diri seseorang? Yang pertama ada rangsangan. Nah, rangsangan ini adalah rangsangan eksternal atau internal yang dapat memicu respon emosional. Yang kedua adalah penilaian.
otak kita menilai rangsangan dan menentukan apakah itu penting atau mengancam kita. Yang ketiga adalah respon fisiologis. Nah, tubuh kita ini merespon dengan perubahan fisiologis seperti detak jantung yang lebih cepat, pernapasan yang lebih cepat, dan juga pelepasan hormon. Yang keempat adalah perasaan. Nah, kita mengalami perasaan emosional yang terkait dengan respon fisiologis dan penilaian kita. Yang kelima adalah ekspresi. Nah, kita juga dapat mengekspresikan emosi melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan perilaku. Bagaimana sih aspek-aspek emosi yang terjadi? Yang pertama adalah aspek fisiologis. Nah, emosi dapat mempengaruhi fisik kita seperti detak jantung, tekanan darah, dan juga sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah aspek kognitif. Nah, emosi dapat mempengaruhi cara kita berpikir seperti persepsi, memori, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah aspek perilaku. Emosi dapat mempengaruhi tindakan kita seperti komunikasi, interaksi sosial, dan juga perilaku adaptif. Yang keempat adalah dampak sosial. Nah, emosi mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain seperti membangun koneksi, menyelesaikan konflik, dan membangun empati. Nah, bagaimana sih kita dapat manajemenkan emosi kita? Nah, manajemen emosi merupakan keterampilan penting untuk hidup bahagia dan sehat. Nah, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama, kesadaran emosi. Kita dapat mengenali dan memahami emosi diri kita sendiri. Yang kedua adalah regulasi emosi. Kita dapat intensitas dan durasikan emosi kita sendiri. Yang ketiga adalah ekspresi emosi. Nah, kita dapat mengekspresikan emosi dengan sehat dan konstruktif. Yang keempat adalah keterampilan interpersonal, yaitu kita dapat membangun hubungan yang sehat dan mengatasi konflik dengan bijak. Nah, konsep diri sendiri adalah kumpulan keyakinan, perasaan, dan pikiran tentang diri sendiri yang membentuk persepsi dan penilaian kita terhadap siapa diri kita sendiri. Nah, sederhananya adalah konsep diri itu gambaran mental yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Konsep diri yang positif. Yang pertama adalah kita dapat percaya diri dengan keyakinan yang kuat dalam kemampuan dan potensi diri kita sendiri. Yang kedua adalah memberi penghargaan terhadap diri kita sendiri. Nah, kita dapat menerima dan menghargai diri kita sendiri apa adanya, termasuk dari kekurangan dan juga kelemahan kita. Nah, yang ketiga adalah kita dapat optimis terhadap diri kita sendiri dengan sikap positif dan harapan yang tinggi terhadap masa depan. Dan yang keempat adalah kita dapat memotivasikan diri kita sendiri dengan dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan dan dapat mengatasi tantangan. Yang berikut adalah konsep diri negatif. Nah, yang pertama adalah kita menanamkan rasa tidak percaya diri dan kita merasa tidak yakin dengan kemampuan dan potensi diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita menghina diri kita sendiri. Nah, kita merasa bahwa diri kita tidak berharga dan tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah kita pesimis terhadap diri kita sendiri sehingga sikap negatif dan pandangan yang suram itu ada terhadap masa depan kita. Dan yang keempat adalah kurangnya memotivasikan diri kita sendiri sehingga kita tidak mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan dan untuk mengatasi tantangan dengan baik. Konsep diri. Nah, yang pertama, konsep diri secara fisik. Nah, persepsi tentang penampilan fisik, kesehatan, dan kemampuan fisik. Yang kedua adalah konsep diri sosial, yaitu persepsi tentang hubungan sosial, popularitas, dan kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga adalah konsep diri akademik, persepsi tentang kemampuan belajar, prestasi akademis, dan juga kecerdasan. Yang keempat adalah konsep diri emosional. Nah, persepsi tentang emosi, kemampuan mengendalikan emosi, dan kesejahteraan emosional.
Dan yang terakhir adalah konsep diri moral. Nah, persepsi tentang nilai moral, etika, dan perilaku yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, yang pertama adalah pengalaman pribadi. Nah, terdiri dari pengalaman hidup seperti keberhasilan, kegagalan, pujian, dan kritik mempengaruhi bagaimana kita dapat melihat diri kita sendiri. Yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi dengan orang tua, guru, teman, dan juga anggota masyarakat dapat mempengaruhi persepsi kita tentang diri kita sendiri. Yang ketiga adalah budaya. Norma sosial, nilai, dan keyakinan budaya dapat mempengaruhi bagaimana kita menghargai dan menilai diri kita sendiri. Yang keempat adalah media massa. Nah, dari media massa ini, gambar dan pesan yang disampaikan melalui media massa dapat mempengaruhi persepsi kita tentang kecantikan, keberhasilan, dan juga nilai-nilai. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap diri kita sendiri. Nah, cara kita menilai diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat mempengaruhi konsep diri kita sendiri. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati.